Melandasi perkunjungan awal tahun kita di sore hari ini, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Saudara orang beriman, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, semboyan bangsa Indonesia ketika tahun 45 zaman perang. Sekarang sontau ini zaman apa itu semboyan sutara dan lain. Semboyan itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi beta khawatir jangan-jangan bapak-bapak milenial pun semboyan agak berbeda. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Yang tadi jawab itu bukan saya aminkan yang di sana. Tentunya bahwa semboyan itu begitu luar biasa. Seakan-akan memiliki roh yang begitu hebat. Sehingga dalam keadaan berbeda-beda pulau tetapi dalam satu kesatuan yang disebut Republik Indonesia. Masing-masing dengan tekad berjuang bersatu mempertahankan Republik Indonesia dalam semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kalau Bapak Guru dong lebih tahu. Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya bahwa Bapak Mama, Saudara orang beriman, kesatuan, kekompakan akan merujuk kepada suatu kekuatan yang besar untuk orang bisa melakukan suatu perkara yang luar biasa. Tanpa kesatuan ketika bekerja sendiri-sendiri atau melakukan suatu kegiatan untuk pekerjaan seorang diri, maka akan membutuhkan waktu lama dan sudah akan habis. Kesatuan tentunya akan membawa orang untuk melihat hasil yang baik. Demikian juga dengan pekerjaan pelayanan dan juga kesatuan persekutuan dalam jemaat. Tentunya Bapak Mama, Saudara orang beriman, yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus adalah bahwa ketika itu mereka sementara ada dalam suatu keadaan perpecahan dalam tubuh jemaat. Mereka sementara ada dalam suatu keadaan perpecahan. Karena itu Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus. Bukan saja untuk menguatkan tetapi juga untuk menasihati jemaat di Efesus. Tentunya Bapak Mama, Saudara, keunikan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirim ke Efesus. Kalau kita baca bagian ayat yang pertama, bahwa ketika itu Rasul Paulus sementara dipenjarakan karena berita Injil. Tetapi surat-suratnya tidak terpenjara. Surat-suratnya menjadi surat yang hidup, yang membangkitkan dan menghidupkan iman, yang mempersatukan jemaat dan yang mendukung pekabaran Injil Kristus. Dia terpenjara tetapi pemberitaan Injil Kristus tidak terpenjara melalui surat-surat yang dikirim bagi jemaat-jemaat. Rasul Paulus tentunya mengirimkan surat ini dan menasihati jemaat di Efesus supaya mereka hidup di dalam kesatuan hati, di dalam kekompakan, di dalam persekutuan yang benar. Karena ketika itu ada berupa-rupa angin pengajaran. Karena ketika itu tentunya ada banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tentang Kristus, tentang jalan keselamatan. Karena itu tentunya Rasul Paulus menasihatkan dengan benar kepada jemaat di Efesus. Tentunya bahwa dia bukan hanya menasihati, tetapi dalam hal ini tentunya Rasul Paulus memberikan rujukan-rujukan kepada jemaat di Efesus untuk hidup dalam kesatuan, untuk hidup dalam persatuan, untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus, melayani dengan kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Rasul Paulus tentunya melihat keadaan ini, maka dia memanggil orang percaya melalui surat-suratnya. Dalam panggilan itu tentunya bahwa Rasul Paulus mengarahkan untuk kalau dapat hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan berarti berupaya untuk serupa, sama, mirip. Rasul Paulus tentunya menegaskan untuk jemaat-jemaat hidup dan berpadanan dengan panggilan. Jangan sampai kau pun panggilan yang ini, maka kau pun hidup di belakang
yang ono. Ya kan orang Jawa bilang neng ono to, kalau kotong orang Timur bilang yang ini. Beta harus menjelaskan karena Bapak penatua 2 sampai senyum begitu, itu senyum kaget lagi. Dia kan bahasa Jawa kan nang kono, kita nang kini. Untuk hidup berpadanan. Jangan sampai kotong pemberitaan lain tetapi kotong hidup tiap-tiap hari lain. Untuk hidup berpadanan. Jangan sampai kotong pemberitaan dan panggilan omong tentang kesatuan, tetapi dalam kehidupan tiap-tiap hari tentunya kotong menjadi pemecah belah dalam jemaat. Rasul Paulus menegaskan untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu harus sama dan mirip. Apa yang kotong omong itu yang kotong bikin. Bapak Ma'abah saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk sampai kepada hidup yang berpadanan dengan panggilan, maka tentunya hal pertama yang Rasul Paulus sarankan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati. Jangan semua mau naik di langit habis. Rendah hati bukan berarti bahwa kita direndahkan dan tidak ada martabat. Tetapi rendah hati menunjukkan ciri khas orang percaya. Rendah hati untuk dapat menerima dengan legowo. Rendah hati untuk dapat mengasihi. Rendah hati untuk dapat memahami. Rendah hati untuk tetap ada dalam persekutuan. Rasul Paulus mengarahkan ke sana. Kalau rendah hati itu dia penglawannya sombong. Jangan sombong, Rasul Paulus bilang. Jangan angku, jangan merasa diri lebih atau jangan merasa diri tinggi. Rendah hati. Rasul Paulus kasih tahu bahwa kalau mau hidup berpadanan harus rendah hati. Yang datar-datar saja Bapak kasih. Jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Itu hal yang pertama. Supaya kita bisa hidup berpadanan dengan kita pun panggilan. Yang kedua, yang Rasul Paulus sampaikan supaya bisa hidup berpadanan dengan panggilan. Lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti bahwa kita sementara menunjukkan kelemahan-kelemahan untuk kemudian kita ditindas. Tetapi lemah lembut dalam perkataan, dalam tutur kata, dalam perilaku. Lemah lembut dalam kotong menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Lemah lembut menyapa dengan penuh kasih. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lemah lembut. Yang berikut, supaya berpadanan dengan panggilan, Rasul Paulus bilang harus sabar. Harus sabar. Orang bijak bilang sabar untuk subur. Itu orang bijak bilang begitu. Sabar untuk makmur. Sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar untuk menderita bersama-sama dengan Injil Kristus. Sabar untuk kemudian bersama-sama melayani. Sabar walaupun tantangan begitu berat. Walaupun persoalan teramat berat dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan. Sabar walaupun ketika nanti dalam pelayanan kita nanti tidak diterima. Sabar. Sabar walaupun nanti dalam pelayanan kita akan ditantang. Sabar. Sabar walaupun dalam pelayanan, dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Ketika itu iman kita akan diuji. Bahkan kita akan dibuat sangat tersinggung. Sabar. Tapi beda dengan kotong. Barani ko. Takuju ini keteliti rambut di bagian ubun-ubun harus berdiri. Kenapa dia kena strong? Nah itu tegangan tinggi. Bapak kasih. Sabar. Dia bilang tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Kasih. Kasih yang diajarkan oleh Kristus. Kasih yang menjadi keteladanan Kristus bagi kita. Kasih di atas segala-galanya. Dia bilang pengetahuan akan lenyap. Nubuatan akan lenyap. Segala sesuatu akan berlalu. Tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Amin. Kasih tidak akan berkesudahan. Hanya dengan kasih saja. Maka kita dapat menunjukkan kehidupan yang berpadanan dengan
panggilan. Tetapi dalam kasih itu kita diarahkan untuk hidup saling menopang, saling menolong, saling membantu, saling mendukung untuk berdiri tegak. Bukan kemudian saling mendukung untuk menjatuhkan, saling mendukung untuk merobohkan, saling mendukung untuk sikut menyikut, saling mendukung untuk menendang. Tetapi dia bilang supaya kita saling membantu. Dan kemudian pekerjaan pemberitaan Injil ini bisa lebih baik. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah untuk mengikat. Berusahalah untuk memelihara. Berusaha itu berarti bahwa ada tindakan kerja. Kata berusaha itu kata kerja. Harus bikin. Berusahalah untuk ada ikatan roh dalam damai sejahtera. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu tentunya bagian firman Tuhan ini datang dan memperlengkapi kita. Sebagaimana firman Tuhan ini juga telah memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan supaya kita bermegah, tetapi supaya kita diperlengkapi untuk pekerjaan dalam pelayanan, dalam pembangunan tubuh Kristus. Siapakah tubuh Kristus? Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, dan seterusnya. Tetapi tentunya bahwa untuk memperlengkapi tubuh Kristus, supaya dalam kesatuan tubuh itu kepala yang dipermuliakan, bukan kita. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu Rasul Paulus menegaskan banyak hal, tetapi di akhirnya dibilang begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan berpegang teguh kepada apa yang tentunya telah disampaikan oleh Rasul Paulus, oleh pemberitaan Injil, untuk kemudian kita bertumbuh ke segala arah, yaitu bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang. Masing-masing kita Tuhan Allah percayakan kepercayaan untuk melayani dengan kapasitas yang berbeda-beda, dengan talenta yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda masing-masing kita. Tetapi perbedaan itu supaya kita bersatu dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, saudara, hari ini kita ada dalam perjumpaan beriman di tengah-tengah perkunjungan awal tahun, ada di Jemaat Rayon 7 Immanuel Mio. Firman Tuhan ini mendasari kita dalam kita mengangkat pelayanan di tahun 2022. Bersatu untuk terus bergerak, bersatu untuk terus bekerja, bersatu untuk terus bersama-sama bergandengan tangan, bersatu untuk terus melayani. Hari ini tentunya menjadi contoh yang baik. Kalau dari pagi son ada di rumah, datang kerja teng, bahkan sampai bisa ada sound system, segala sesuatu diatur dengan baik. Ini langkah awal kesatuan dalam tubuh Kristus mulai nyata dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan iman. Tapi jangan hanya di ini awal tahun. Kalau dapat sampai dengan akhir pelayanan 2022, kekompakan ini tetap ada supaya kita melihat bahwa di sana kita bekerja untuk memuliakan Kristus yang adalah kepala. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.